Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Wana, saya dari kelas manajemen C dengan NIM 2021 221163. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang apa itu di Circle K Indonesia. Yang pertama, Circle K merupakan salah satu jaringan waralaba internasional asal Amerika Serikat yang terfokus dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari melalui bisnis minimarket. Hal terbentuknya Circle K bermula pada tahun 1951 pada saat Fred Harvey memberi Case Food Store di Texas. Case Food Store merupakan toko bahan makanan. Fred kemudian mengganti nama toko tersebut menjadi Circle K. Sejak berdirinya jaringan waralaba ini, memang telah berkembang secara pesat melalui sistem akuisisi market. Circle K telah mampu mengembangkan sayap bisnisnya hingga menembus negara-negara internasional. Pada tahun 1979, dalam usahanya Go International, Circle K menerapkan lisensi pembukaan gerai yang pertama dilakukan di Jepang. Sejak saat itu, Circle K mulai menyebar sebagai salah satu jaringan waralaba minimarket terbesar di dunia. Pada tahun 2003, perusahaan retail minimarket terbesar di Kanada yang bernama Alimentation Couche-Tard atau ACT memutuskan untuk mengakuisisi Circle K. Dengan ini membuat gerai-gerai Circle K tengah merambah di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Macau, Cina, Taiwan, Guam, dan lain-lain, termasuk di Indonesia. Dari Jakarta, Circle K terus berkembang hingga ke Bali, Jogja, Bandung, dan beberapa kota-kota besar lainnya. Hingga saat ini, Circle K telah memiliki lebih dari 4.000 gerai, juga telah mempunyai lebih dari 102 gerai di Indonesia. Pada akhirnya, Circle K merupakan salah satu pelopor jaringan waralaba yang kemudian banyak bermunculan. Oke, di sini akan saya jelaskan beberapa problem perusahaan. Yang pertama, sistem gaji karyawan. Seperti yang saya alami sendiri, sistem gaji karyawan di Circle K merupakan yaitu yang diterapkan sistem gaji harian, di mana sistem gaji harian itu sangat berpengaruh pada karyawan. Semisal kita lagi sakit, kita nggak dapat gaji otomatis ya. Yang kedua, bobroknya manajemen. Yang saya maksud dari bobroknya manajemen ini sendiri yaitu kebanyakan orang dari kantor atau dari pusat, bukan orang lapangan, katakan CSR atau store leader. Orang dari kantor sendiri yang merupakan seperti AK atau GM itu bisa dibilang hanya memandang sebelah mata. Jadi semisal orang orang toko sama orang kantor itu bisa dibilang banyak perselisihan. Yang saya maksud di sini ya, perselisihan yang saya maksud itu orang kantor hanya mau seenaknya sendiri. Atau bisa dibilang ya lingkungan yang toksik. Di bab terakhir nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Yang ketiga, efisiensi waktu. Di sini bisa dibilang katakan kita lembur kalau di perusahaan kita mendapat benefit. Seperti katakan di Indomaret kita kalau lembur dapat benefit dan itu lain dari hitungan gaji. Kalau di Circle K tidak ada yang namanya seperti itu. Yang ketiga, bodoh amat. Bodoh amat yang saya maksud, ya itu tadi. Orang kantor hanya mau enaknya sendiri. Orang kantor hanya mau kita sebagai orang lapangan untuk dituntut A, B, C, D tanpa tahu efeknya, tanpa tahu apanya, yaitu yang dimau oleh orang kantor sendiri. Yang keempat, pandangan sebelah mata. Orang kantor hanya memandang orang toko remeh, gini. Nah, lingkungan toksik. Lingkungan toksik yang saya maksud lebih rincinya, katakan seperti AK atau area koordinator itu kalau nggak suka sama CSR-nya atau sama store leader-nya itu dia akan berbuat seenaknya sendiri.
Misal rumah saya di daerah Surabaya Utara. Kakak saya gak suka sama saya, jadi kakak saya itu memindahkan saya ke Sidoarjo supaya saya bisa resign secara halus. Seperti itu. Kurang lebihnya problem di perusahaan saya. Ya, sampai segini saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.